Hai Sobat Accountaners, perkenalkan kami Sobat Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, tentunya kami akan memberikan informasi menarik seputar akuntansi yang insya Allah akan bermanfaat nih bagi Sobat Accountaners yang di rumah. Di video kali ini, kita akan membahas tentang jurnal umum. Yuk Sobat, siapkan alat tulisnya dan simak materinya baik-baik ya. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum dipergunakan untuk melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Lalu, apa saja fungsi dari jurnal umum itu sendiri? Fungsi yang pertama yaitu fungsi pencatatan, di mana jurnal umum itu digunakan untuk melakukan pencatatan berbagai transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan. Fungsi yang kedua adalah fungsi analisis. Jurnal umum berfungsi dalam penentuan apakah suatu akun harus masuk pada kolom debit atau kolom kredit. Penentuan ini harus disertai dengan saldo sesuai transaksi yang terjadi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi historis. Jurnal umum mampu mencatat segala transaksi secara kronologis berdasarkan waktu terjadinya transaksi. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi informatif. Jurnal umum memberikan informasi melalui pencatatan bukti transaksi yang timbul akibat terjadinya suatu transaksi di perusahaan. Kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi instruksi, di mana jurnal umum itu berfungsi sebagai perintah untuk melakukan posting ke buku besar. Sobat Accountaners, sebelum kita melakukan pencatatan transaksi dalam jurnal, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang persamaan dan logika dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, hutang, dan modal. Persamaan akuntansi akan selalu dalam keseimbangan yang berarti sisi kiri harus selalu sama dengan sisi kanan, di mana sisi kiri itu merupakan aktiva dan sisi kanan merupakan pasiva. Jadi, ketika terjadinya suatu transaksi di perusahaan harus dicatat seimbang ya antara aktiva dan pasivanya. Berikut ini merupakan rumus persamaan dasar akuntansi. Di dalam rumus bisa kita lihat bahwa aktiva sama dengan pasiva, yang artinya aktiva itu harus selalu seimbang dengan pasiva. Kemudian yang selanjutnya di dalam akuntansi ada 5 penggolongan akun, yaitu harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Harta adalah kekayaan atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Kemudian kewajiban atau hutang merupakan tanggung jawab perusahaan akibat peristiwa transaksi di masa lalu yang harus diselesaikan dengan pengorbanan sumber daya perusahaan. Lalu ada modal. Modal merupakan sisa kepentingan dalam aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan merupakan arus masuk atau peningkatan atas aktiva dan penurunan kewajiban yang timbul akibat aktivitas penjualan atau penyerahan ataupun pembuatan barang dan jasa yang menjadi kegiatan utama perusahaan. Dan yang terakhir yaitu beban. Beban itu kebalikan dari pendapatan, merupakan arus keluar atau penggunaan atas aktiva dan peningkatan kewajiban yang timbul akibat aktivitas penjualan, penyerahan, ataupun pembuatan barang dan jasa yang menjadi kegiatan utama perusahaan. Untuk memudahkan Sobat Accountaners dalam pembuatan jurnal akuntansi, kami membuatkan 5 logika jurnal akuntansi. Berikut ini 5 logika penjurnalan dalam akuntansi. Sekarang kita coba untuk masuk ke dalam contoh soalnya yuk. Nah, ini dia nih 5 contoh soalnya. Kita kupas satu persatu yuk. Soal yang pertama. Pada tanggal 5 Mei 2020, Pak Andi menginvestasikan uangnya sebesar 400 juta pada perusahaan PT Andi Jaya. Penyelesaian pada soal ini yaitu, analisislah terlebih dahulu akun apa saja yang terlibat.
Di soal tertera bahwa Pak Andi menginvestasikan uangnya pada PT Andi Jaya. Jadi, akun yang terlibat itu adalah kas dan modal. Mengapa? Karena setoran modal itu akan membuat harta pada perusahaan bertambah. Karena Pak Andi itu menginvestasikan sejumlah uangnya, maka harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas. Oleh karena itu, penjurnalannya adalah kas bertambah di debit sebesar 400 juta dan modal bertambah di kredit sebesar 400 juta. Soal yang kedua, tanggal 11 Mei 2020, dibayarkan uang sejumlah 25 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Sama seperti soal nomor 1, analisis terlebih dahulu akun apa saja yang terlibat. Di soal nomor 2 ini, diketahui bahwa adanya transaksi pembayaran sewa untuk 1 tahun. Maka akun yang terlibat adalah kas dan sewa dibayar di muka. Transaksi ini berpengaruh pada harta perusahaan berupa kas menjadi berkurang, karena terjadinya pengeluaran sejumlah uang atas pembayaran sewa. Perusahaan juga mengalami pertambahan aset berupa sewa dibayar di muka. Jadi, jurnalnya adalah sewa dibayar di muka terletak di debit sebesar 25 juta, dan kas terletak di kredit sebesar 25 juta. Soal yang ketiga, tanggal 16 Mei 2020, membeli perlengkapan dan peralatan kantor masing-masing 5 juta dan 10 juta. Akun yang terlibat dalam soal ini adalah kas, perlengkapan, dan peralatan. Aset perusahaan berupa perlengkapan akan bertambah sebesar 5 juta. Aset perusahaan berupa peralatan akan bertambah sebesar 10 juta. Namun, aset perusahaan berupa kas akan berkurang sebesar 15 juta karena terjadinya pengeluaran uang untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor. Jadi, jurnalnya adalah perlengkapan bertambah di debit sebesar 5 juta, peralatan bertambah di debit sebesar 10 juta, dan kas berkurang di kredit sebesar 15 juta. Soal yang keempat, tanggal 21 Mei 2020, menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 15 juta. Akun yang terlibat dalam soal ini adalah kas dan pendapatan. Tertera pada soal bahwa tanggal 21 Mei 2020 menerima pendapatan dari penjualan tunai, yang artinya pendapatan di perusahaan itu akan bertambah. Dan juga pendapatan dari penjualan tunai akan mempengaruhi aset di perusahaan berupa kas akan bertambah. Jadi jurnalnya adalah kas bertambah di debit sebesar 15 juta, dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 15 juta. Soal yang terakhir, tanggal 27 Mei 2020, membayar gaji pegawai untuk bulan Mei sebesar 10 juta. Akun yang terlibat adalah kas dan beban gaji. Karena sudah tertera di soal tanggal 27 Mei 2020, membayar gaji pegawai untuk bulan Mei, yang berarti terjadinya pengeluaran uang yang mengakibatkan kas di perusahaan berkurang. Jadi jurnalnya adalah beban gaji bertambah di debit sebesar 10 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 10 juta. Nah, segitu aja ya pembahasan di video kali ini. Semoga pembahasan tentang jurnal umum ini dapat bermanfaat ya bagi sobat accountant semua. Intinya, jangan mudah bosan dan harus selalu berlatih di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan unggul bersama menjadi calon akuntan. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.